Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun tujuan pembuatan PPT dalam bentuk video ini adalah untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Ibu dosen, Ibu Nora Afnita MPD, serta untuk mengetahui Islam kontemporer. Latar belakang Islam kontemporer adalah produk dari berbagai interaksi dan dinamika sosial, politik, ekonomi, dan intelektual yang terjadi dalam dunia Islam sejak abad ke-19 hingga saat ini. Latar belakang Islam kontemporer tidak hanya berhubungan dengan sejarah peradaban Islam itu sendiri, tetapi juga dengan pengaruh luar yang datang dari Barat, kolonialisme, globalisasi, dan modernitas. Perkembangan pemikiran Islam kontemporer mencerminkan upaya untuk menjawab tantangan zaman modern, menjaga relevansi ajaran agama, dan menanggapi masalah sosial, politik, dan teknologi yang berkembang di dunia. Tujuan dari pembahasan kita saat ini adalah yang pertama, untuk mengetahui modernisasi pendidikan Islam. Yang kedua, untuk mengetahui demokratisasi pendidikan. Yang ketiga, untuk mengetahui civil society dalam pendidikan. Poin pertama yang akan kita bahas yaitu modernisasi pendidikan Islam. Modernisasi pendidikan Islam merupakan upaya untuk mengadaptasi dan memperbarui metode, kurikulum, dan lembaga pendidikan Islam agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Tujuannya adalah untuk mencetak generasi muslim yang berkualitas, profesional, dan mampu bersaing di era globalisasi tanpa kehilangan identitas keislaman mereka. Modernisasi pendidikan Islam memiliki beberapa prinsip dasar yaitu yang pertama, integrasi ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Yang artinya, prinsip ini adalah untuk menciptakan kurikulum yang tidak hanya fokus pada ajaran agama saja, tetapi juga memasukkan mata pelajaran sains, teknologi, ekonomi, dan bidang-bidang lain yang dapat membantu siswa untuk menjadi individu yang cerdas dan kompeten di dunia yang semakin maju. Yang kedua yaitu penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Penggunaan teknologi pendidikan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, interaktif, dan fleksibel. Yang ketiga yaitu prinsip pengembangan karakter. Selain aspek intelektual, pendidikan Islam modern juga harus fokus pada pengembangan karakter dan akhlak siswa, mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam ajaran Islam. Poin yang terakhir yaitu berpikir kritis dan analitis, yang artinya pendidikan Islam modern harus mengajarkan keterampilan berpikir kritis dan analitis agar siswa tidak hanya dapat menerima pengetahuan secara pasif, tetapi juga mampu menganalisis dan berpikir kreatif dalam menghadapi tantangan zaman. Pendidikan Islam modern bertujuan untuk mencetak generasi yang memiliki kemampuan intelektual, keterampilan, dan etika yang baik. Dengan dunia yang semakin terhubung dan beragam, pendidikan Islam modern juga bertujuan untuk mengajarkan toleransi, saling menghargai, dan bekerja sama dengan berbagai kelompok sosial, etnis, dan agama. Poin yang kedua adalah demokratisasi pendidikan. Demokratisasi pendidikan adalah suatu upaya untuk menciptakan sistem pendidikan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, budaya, ataupun gender. Demokratisasi pendidikan tidak hanya berurusan dengan akses yang lebih luas terhadap pendidikan saja, tetapi juga dengan kualitas pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat secara holistik.
Nah, selanjutnya itu prinsip-prinsip demokratisasi pendidikan. Itu ada 5. Yang pertama, aksesibilitas, yaitu pendidikan harus terbuka untuk semua orang, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil, miskin, atau terpinggirkan. Yang kedua adalah kesetaraan. Artinya, demokratisasi pendidikan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dalam akses dan kualitas pendidikan di antara berbagai kelompok sosial dan ekonomi. Semua individu tanpa terkecuali harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan dan mencapai potensi mereka. Yang ketiga adalah kualitas pendidikan. Pendidikan harus berkualitas dan relevan dengan kebutuhan zaman, mengajarkan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan sosial dan dunia kerja. Kurikulum harus dapat mendukung perkembangan intelektual dan karakter individu. Yang keempat yaitu partisipasi masyarakat. Pendidikan yang demokratis melibatkan berbagai pihak, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pendidikan untuk memastikan bahwa pendidikan dapat memenuhi kebutuhan lokal dan berfokus pada pengembangan nilai-nilai demokrasi. Yang terakhir yaitu kebebasan akademik, yang artinya pendidikan harus mendorong kebebasan berpikir, kreativitas, dan kritik konstruktif. Sistem pendidikan yang demokratis memungkinkan adanya perbedaan pendapat dan ideologi dalam ruang belajar tanpa ada tekanan politik atau ideologi yang mendominasi. Selanjutnya adalah tujuan dari demokratisasi pendidikan. Yang pertama yaitu untuk mewujudkan akses pendidikan yang setara. Yang kedua, untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Yang ketiga, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, memberdayakan individu dan masyarakat. Yang kelima, pembangunan demokrasi yang berkelanjutan. Poin selanjutnya, poin ketiga adalah civil society dalam pendidikan. Civil society atau masyarakat sipil merupakan sekumpulan individu, organisasi, dan komunitas yang bergerak di luar struktur pemerintahan dan sektor bisnis untuk memajukan kepentingan masyarakat. Civil society biasanya mencakup LSM, lembaga swadaya masyarakat, kelompok-kelompok berbasis agama, organisasi advokasi, media independen, serikat pekerja, komunitas lokal, serta inisiatif individu yang mendorong perbaikan sosial. Dalam konteks pendidikan, civil society berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat untuk mendorong terciptanya sistem pendidikan yang lebih inklusif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Nah, selanjutnya itu peran-peran utama civil society dalam pendidikan. Yang pertama, advokasi kebijakan pendidikan yang inklusif dan adil. Yang kedua, pengawasan dan akuntabilitas kebijakan pendidikan. Yang ketiga, peningkatan kesadaran publik tentang hak dan akses pendidikan. Yang keempat, pengembangan pendidikan kewarganegaraan. Yang kelima, pengembangan pendidikan berbasis komunitas. Yang keenam, pemberdayaan tenaga pendidik. Yang ketujuh, pengintegrasian isu sosial dan lingkungan dalam pendidikan. Yang kedelapan, penyediaan layanan pendidikan alternatif. Dan yang terakhir, yang kesembilan, pengembangan kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan kontemporer. Nah, kesimpulannya adalah modernisasi pendidikan Islam merupakan upaya untuk mengadaptasi dan memperbarui metode, kurikulum, dan lembaga pendidikan Islam agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Demokratisasi pendidikan adalah suatu upaya untuk menciptakan
yaitu sistem pendidikan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, ataupun gender. Dalam konteks pendidikan, civil society berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat untuk mendorong terciptanya sistem pendidikan yang lebih inklusif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan lokal.